Siapa yang tidak tahu dengan surat Al-Fatihah? Surat ini merupakan surat yang sangat fenomenal, terutama di kalangan para spiritualis aliran putih. Surat ini mengandung energi gaib yang sangat besar dan kuat bagi mereka yang mengetahuinya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas rahasia surat Al-Fatihah ini dari segi sejarah cikal bakal dijadikannya asma atau doa atau amalan untuk berbagai keperluan, terutama di bidang pengobatan alternatif. Melalui surat inilah juga terciptanya mahar suatu keilmuan. Ketika kita belajar ke sebagian besar spiritualis, mereka ada yang memasang mahar dengan nilai tertentu, pemirsa. Nah, agar lebih jelas tentang perihal mahar ini dan agar tidak salah paham, maka simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan apabila ada yang sakit semoga segera disembuhkan. Pada suatu hari, rombongan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan mereka singgah di sebuah kampung suku Badui. Di sana mereka meminta jamuan kepada penduduk kampung itu, pemirsa. Tetapi mereka, para suku Badui itu menolaknya dengan mentah-mentah. Tidak lama kemudian, kepala kampung suku Badui itu telah disengat sebuah binatang yang sangat berbisa. Karena itu, maka penduduk kampung itu berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyembuhkannya, pemirsa, namun tidak ada hasil sama sekali, alias sia-sia belaka. Dan setelah mereka merasa berputus asa, lalu berkatalah salah seorang dari penduduk kampung Baduy itu, sebaiknya kita meminta tolong kepada orang-orang yang singgah di kampung kita ini. Barangkali di antara mereka ada yang mempunyai sesuatu. Kemudian mereka pun datang menghadap kepada rombongan musafir itu, pemirsa. Seraya kemudian mereka berkata, "Wahai rombongan musafir, sesungguhnya kepala kampung kami telah disengat binatang berbisa. Dan kami sudah berusaha dengan berbagai macam cara, namun hasilnya sia-sia belaka. Karena itu, apakah di antara kalian ada sesuatu yang dapat kami ambil manfaatnya?" Tiba-tiba salah seorang dari rombongan musafir itu, yaitu rombongan sahabat Rasulullah tadi ya, salah satunya ada yang berkata seperti ini, "Demi Allah, sungguh aku bisa mengobatinya, tetapi lantaran kalian tadi menolak kami meminta jamuan, maka sekarang kami balas menolak mengobati kepala kampung kalian. Dan aku mau bila kalian menyediakan upah buat pengobatan itu." Kemudian para penduduk kampung itu salah satunya menjawab, "Jika itu yang Anda kehendaki, maka kami pun menyetujuinya dengan upah beberapa ekor kambing." Lalu kemudian pergilah orang itu, yaitu rombongan musafir sahabat Nabi tadi ya. Dan sesampainya di tempat kampung Baduy tadi, kemudian ditemuinya suku tadi. Kemudian
dilakukanlah sebuah pengobatan pemirsa. Pengobatannya yaitu dihembuskan air ludahnya pada bagian yang terkena sengat binatang tadi, seraya membaca surat Al-Fatihah. Tiba-tiba kepala kampung itu seakan-akan terlepas dari sebuah ikatan, kemudian bangkit, berjalan, serta tidak ada rasa sakit yang dialaminya. Kemudian semua penduduk itu tercengang dan heran melihatnya pemirsa. Seakan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Kemudian penduduk kampung itu pun memenuhi upah yang telah disepakati bersama, yaitu upahnya beberapa ekor kambing. Kemudian salah seorang dari rombongan musafir itu tadi, yaitu sahabat Rasulullah tadi, mengusulkan suatu pendapat, yaitu bahwa sebaiknya upah itu dibagi rata saja. Akan tetapi salah seorang di antara mereka itu berkata, jangan dulu sampai kita datang kepada Rasulullah. Lalu kita ceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Lantas kita tunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita. Kemudian mereka datang menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu menceritakan apa yang telah terjadi, dan kemudian beliau Rasulullah itu bersabda, dari mana kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa untuk pengobatan? Kemudian beliau menyambung sabdanya, kalian menempuh jalan yang benar, dan sekarang bagilah apa yang kalian peroleh itu, dan aku ikut dalam pembagian bersama kalian. Seraya beliau Rasulullah sambil tersenyum. Nah, itulah pemirsa sekalian sejarah dan cerita tentang surat Al-Fatihah yang bisa dijadikan sebagai sarana atau wasilah untuk pengobatan Kami sudah membuat sebuah video tentang pengobatan surat Al-Fatihah. Kalau tidak salah ada 3 tingkat. Nanti silahkan cek di link deskripsi di bawah. Cerita tadi tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim Silahkan nanti pemirsa yang mempunyai kitabnya atau bukunya bisa dicek sendiri Dari cerita itu juga para spiritualis itu memberikan patokan mahar ilmu pemirsa. Karena hal tersebut memang diperbolehkan sesuai kisah tadi. Perlu pemirsa ketahui bahwa saya dulu ketika belajar ilmu spiritual itu juga memberikan mahar kepada guru-guru saya. Adapun mahar itu sebagai tanda penghargaan kita kepada guru kita karena kita telah diajarkan oleh guru kita ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Pada dasarnya, yaitu inti mahar itu adalah untuk menghargai ilmu yang kita pelajari. Selain itu juga, mahar sebagai biaya administrasi pemirsa. Karena dulu guru kita itu juga bersusah payah dalam belajar, berpetualang demi mendapatkan ilmu-ilmu spiritual. Dan hal itu tidak sedikit menelan biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelajaran tersebut, mulai dari biaya transportasi, kemudian biaya pendidikan, seperti itu pemirsa. Maka sudah sepantasnya kita sebagai murid itu memberikan mahar Kalau kita bisa analogikan, itu kita sekolah, kemudian kita kuliah ataupun kursus, itu juga membayar mahar pemirsa, yaitu mahar ini untuk administrasi sebagai keperluan pembelajaran kita. Bahkan malah biaya kuliah, biaya sekolah itu sangat mahal pemirsa, berpuluh-puluh juta, bahkan ada yang beratus-ratus juta. Akan tetapi dari semua itu ada juga seorang guru yang tidak menarik sebuah mahar kepada muridnya sama sekali. Hal tersebut itu tergantung dari individu masing-masing pemirsa, yang tentunya telah melalui berbagai pertimbangan. Nah, dari pengetahuan inilah
jangan sampai kita itu salah paham tentang bab mahar ilmu gaib ya. Karena hal itu sekali lagi memang diperbolehkan sesuai dengan kisah yang sudah kita ketengahkan tadi. Janganlah kita menyalahkan para spiritualis yang memaharkan suatu ilmu. Bijaklah kita dalam menyikapi sesuatu pemirsa. Pelajari dulu dasar-dasarnya, jangan asal berbicara tanpa dasar yang jelas. Nah, itulah penyampaian kita kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.